Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah tetap sehat selalu dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran? Harus selalu semangat ya, dan semoga selalu sehat dan juga tidak ada halangan suatu apapun untuk mengikuti pelajaran akidah akhlak hari ini. Sebelum kita akan memulai pelajaran, di mata pelajaran akidah akhlak hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat baik untuk kita, karena kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini akan kita pelajari di pertemuan hari ini dan juga pertemuan ke depan. Kalau di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji secara materi, maka di minggu kedua setelah ini, di subbab dari akidah akhlak terpuji ini, kita akan mempraktekannya di minggu yang selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari di bagian materi-materinya ya. Gini, sebelum kita memulai pelajaran, harus kita memulai dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat memberikan hikmah, dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kegiatan yang sangat membantu untuk diri kita mendapatkan banyak pahala dan kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Baik, untuk berdoa bersama, kita mulai dengan membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama ya. Kita mulai. Al-Fatihah. Amin. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah bersama, Ibu akan menanyai kalian sedikit materi tentang akhlak tercela yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, karena kita sudah praktek ya di minggu kemarin bagian akhlak-akhlak tercela yang harus kita hindari, maka ada yang ingat nggak akhlak-akhlak apa atau kegiatan apa yang termasuk ke dalam akhlak tercela yang harus kita hindari? Kalau ada yang mau menjawab, silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama ya. Iya, silahkan Zaki. Iya, betul. Iya, salah satu contoh dari akhlak tercela yaitu berbohong. Benar sekali, memang kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, baik kepada mungkin kalau kita menganggap teman kita sendiri ya, kita bisa berbohong terhadap teman kita sendiri. Tidak, meskipun itu teman kita tidak boleh berbohong kepada teman kita. Begitupun juga orang yang lebih tua, kakak, adik kita yang lebih muda, guru kita, orang tua kita, atau orang lain yang memang kita harus saling menghargai dan tidak boleh berbohong tentang apapun, agar kita terhindar dari kegiatan-kegiatan buruk yang dapat dicatat amalnya menjadi amal buruk. Nah, kan setelah kita melakukan amal-amal baik, masa dengan berbohong nanti pahala kita hilang atau bagaimana gitu, kan kitanya sendiri yang merasa rugi. Jadi semoga kita selalu menghindarkan diri kita dari akhlak-akhlak tercela tersebut. Nah, sebelumnya juga kita akan absen dulu ya. Untuk absensinya nanti yang Ibu panggil namanya silahkan angkat tangannya dan bilang hadir Bu, gitu ya. Oke, absen 1, Ana hadir. Iya. Kemudian Ani, Ara, Abdul, Bina, Budi, Beni, Cici, Didi, Eti, Fuji, Retno, Zani,
Yunus, Zaki. Iya, semuanya hadir ya hari ini. Karena hari ini semuanya hadir, maka ibu tidak menerima surat izin dari kalian. Bagus sekali. Kalau bisa selalu sehat dan selalu bisa dapat menjalani pembelajaran seperti biasanya ya. Kemudian langsung saja kita bahas mulai dari apa saja sih induk-induk dari akhlak terpuji dan apa yang harus kita pelajari di pertemuan hari ini. Oke, yang pertama adalah menghayati mengenai akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Nanti di belakang kita akan mempelajari mengenai akhlak, etika, apa sih itu akhlak, apa sih itu etika, apa itu moral, apa sih budi pekerti apaan sih, budi? Jangan-jangan nama temanku kayak gitu kan, enggak juga. Jadi kita akan mengetahui nanti budi pekerti itu apa. Kemudian yang kedua, kita akan membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan akhlak terpuji, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral, dan sesuai dengan budi pekerti yang baik, agar kita menjadi pribadi yang benar-benar dapat mengontrol diri kita agar tidak menjalankan kegiatan atau menjalankan akhlak terpuji, sehingga kita akan terus melaksanakan akhlak terpuji dengan baik ya. Maaf, tadi itu akhlak tercela. Jadi kita akan menghindari akhlak tercela dan selalu menjalankan akhlak terpuji. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan memahami mengenai akhlak, etika, moral, dan budi pekerti itu sendiri. Kita akan memahaminya di pembahasan selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir kita akan mensimulasikan, mencontohkan, mempraktekkan dari contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan akhlak terpuji, yang sesuai dengan etika, yang sesuai dengan moral, dan sesuai dengan budi pekerti yang baik. Baik, pertama sebelum kita membahas mengenai akhlak ya, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari akhlak, dari mungkin secara bahasa atau secara etimologi kayak gitu? Mungkin kalau ada yang tahu bisa acungkan tangan dulu, sebut nama dan jelaskan pengertiannya. Ya, silahkan Ana. Oh iya, benar. Iya, betul sekali. Akhlak itu kalau dari bahasa Arab tentu saja al-akhlak ya, yang merupakan sebuah bentuk jamak dari kata khuluq atau khaliq yang berarti tabiat. Benar. Akhlak itu tabiat. Akhlak itu sesuatu yang melekat dalam diri kita, yang harus kita terapkan, yang harus kita tanamkan gitu dalam diri kita. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu harus kita tanamkan ke dalam diri kita agar menjadi akhlak, agar menjadi tabiat, agar menjadi kebiasaan, dan juga akan menguntungkan bagi diri sendiri tentu saja ya. Jadi secara bahasa itu kata akhlak ini berasal dari al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan atau kejantanan begitu ya. Itu intinya. Jadi kita akan menguatkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik agar menjadi kebiasaan baik kepada kita. Nah, tapi sedangkan secara istilah itu akhlak itu merupakan sebuah keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan yang melakukan perbuatan yang gimana ya, yang tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk menerapkan perilaku-perilaku baik, perilaku terpuji ke dalam diri kita, maka nanti kita akan memiliki akhlak yang baik juga. Kita akan memiliki sesuatu kebiasaan yang melekat pada jiwa manusia yang akan melahirkan ketika kita itu bertindak ya, atau melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ketika kita bertindak itu kita tidak melakukan hal-hal yang salah karena sudah terbiasa dan
memang sudah diterapkan ke dalam diri kita agar menjadi sebuah akhlak yang melekat pada diri gitu. Sebenarnya jika keadaan atau hal tersebut ya melahirkan perbuatan yang baik atau terpuji, maka dalam pandangan akal dan hukum Islam itu akan menjadi sesuatu yang istimewa bagi diri kita. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, maka akan dinamakan akhlak yang buruk. Sebagian ulama juga memberi definisi ya, bahwa menerapkan akhlak ini yaitu merupakan sebuah akhlak, menerapkan akhlak yang baik itu sebuah kegiatan yang baik agar dapat menjadikan atau mengubah sifat manusia menjadi manusia yang terdidik. Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa, maka perbuatan baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa akhlak itu merupakan sebuah kebiasaan yang memang sudah melekat dalam diri kita, yang dibiasakan sedikit demi sedikit agar menjadi kebiasaan sehari-hari, yang jadi tanpa memikirkannya, tanpa gimana ya caranya melakukan akhlak terpuji, itu tidak usah berpikir seperti itu, tapi kita sudah bisa menjalankan hal seperti itu, sudah baik karena memang sudah diterapkan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau perbuatan itu dilakukan hanya sekali, itu masih belum disebut akhlak. Seperti tadi, karena akhlak itu merupakan sebuah kebiasaan. Nah, soalnya misalnya gini, pada suatu saat ya orang itu jarang sedekah misalnya, terus tiba-tiba itu memberikan uang kepada orang lain dengan sebuah alasan tentu saja ya, itu tindakan itu tidak bisa disebut sebagai akhlak terpuji dia, karena dia itu melakukannya hanya sesekali dan dia itu berakhlak dermawan seperti itu karena memang ada niat sekelebat gitu loh, hanya ada niat 1 detik yang lewat dalam dirinya, jadi dia akan bersedekah, jadi dia akan berdermawan gitu, akan menjadi orang yang dermawan. Tetapi kalau dia melakukannya terus menerus, misalkan berjangka nih 1 bulan sekali dia orang ini memberikan sumbangan ke masjid, orang ini 1 bulan sekali atau mungkin 1 minggu sekali memberikan makanan kepada orang yang dia temui di jalan, seperti itu bisa dikatakan sebagai akhlak yang baik karena memang sudah dilakukan berulang-ulang dan melekat dalam diri dia. Nah, apalagi kalau perbuatan itu timbul karena terpaksa ya, atau setelah dipikirkan berulang-ulang, ini enaknya gimana sih, ini tak kasih nggak ya gitu. Kalau udah dipikirkan secara matang seperti itu, kemudian ketika waktunya sedekah misalnya 1 minggu sebelumnya sudah berpikir, enaknya aku sedekah berapa ya, 10.000 atau 20.000 ya gitu misalnya. Terus di hari ketika dia harus bersedekah itu, atau niat awal hari dia akan bersedekah itu, dia hanya memegang uang 50.000, kemudian dia merasa sayang untuk disedekahkan, maka bisa saja dia itu tidak jadi mensedekahkan uangnya, tapi disimpan untuk dirinya sendiri, karena itu masih belum termasuk akhlak, hanya keinginan untuk bersedekah sejenak saja gitu ya. Kemudian akhlak itu menempati posisi yang sangat penting gitu dalam Islam, karena dari setinggi apapun kalian belajar ya, setinggi apapun ajaran agama yang kalian miliki, tapi kalau kalian itu tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, itu susah gitu loh, susah dalam berkegiatan, karena kalian tahu dasar-dasarnya, tapi kalian tidak bisa dan tidak punya sesuatu yang melekat dalam diri kalian. Kalian tidak punya mungkin jiwa dermawan di dalam diri kalian, jadi kalian itu tidak mau untuk bersedekah kayak gitu. Kalian tetap mempelajarinya, kalian tetap tahu apa yang baik, mana yang buruk, tapi kalian tidak menjalani gitu. Jadinya pembentukan akhlak ini sangatlah penting agar
agar untuk dibina, untuk dijadikan akhlak yang mulia dan akan disebut sebagai akhlakul karimah. Kemudian akhlak itu juga ada berbagai macam sebenarnya, ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah akhlak wadiyah. Nah, akhlak ini tuh norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian akhlak ini hanya akan mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat atau dari sesama manusia, yang hanya dari sama-sama teman, dari tetangga, dari mungkin saudara gitu. Ini sanksinya hanya dari itu. Kalau kita tidak memiliki akhlak ini gitu, kita misalkan melanggar sebuah akhlak wadiyah ini, nah itu kita akan diberikan sanksi, tapi sanksinya ini hanya diberikan oleh masyarakat atau sesama kita. Kemudian yang kedua adalah akhlak Islam. Nah, akhlak Islam ini norma keagamaan yang mana akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, tuntunan yang diberikan oleh Allah saja, itu diberikan oleh tuntunan yang diberikan oleh Allah dan juga Rasul tentu saja, dengan ditaruh atau dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dengan demikian akhlak itu mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Yang pertama yaitu tentu saja sanksi dari Allah, sanksi yang bersifat gaib yang datang dari Allah gitu. Dan yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat atau sanksi yang nyata yang bisa kita rasakan langsung gitu dari sesama masyarakat, sesama manusia yang ada di bumi ini, yang ada di dunia, mungkin tetangga kalian, saudara kalian, teman kalian, seperti itu. Kalau yang sanksi dari Allah itu tentu saja gaib ya, kita akan merasakan sanksinya itu tidak langsung, bisa saja sih langsung, tapi kita tidak bisa sadar gitu, belum bisa langsung sadar biasanya kalau dapat teguran dari Allah, ya kan. Selanjutnya kita akan memberikan ciri-ciri dari akhlak Islam. Ciri-ciri dari akhlak Islam ini salah satunya yang pertama yaitu kebaikan bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni baik untuk individu maupun kelompok masyarakat gitu ya, di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan juga tempat dimanapun itu. Ini kebaikannya bersifat mutlak kalau akhlak Islam ya. Kemudian kebaikan bersifat menyeluruh, yaitu bagaimana kebaikan bisa bersifat menyeluruh ini, yakni kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di semua zaman dan juga di semua tempat. Jadi kebaikan dari akhlak Islam ini atau ciri dari akhlak Islam ini yaitu kebaikannya bersifat menyeluruh gitu loh, bisa dirasakan oleh semua manusia, semua umat manusia di segala zaman, di semua tempat juga. Nah, kemudian tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah seiring berjalannya waktu, dan juga itu perubahan kehidupan masyarakat yang berubah pun tidak bisa merubah akhlak Islam ini. Jadi akhlak Islam akan tetap menjadi akhlak Islam. Apa saja yang menjadi akhlak Islam tetap seperti itu, tetap kontekstual dan tidak bisa berubah seiring berjalannya zaman. Mungkin karena perubahan ada globalisasi atau ada teknologi yang baru kemudian berubah, itu tidak bisa, tetap dan kontekstual. Itu kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kebaikan
yang tergantung dalam akal Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan, sehingga akan ada sanksi hukum tertentu ya bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya, begitu. Kemudian kewajiban yang harus dipatuhi yaitu kebaikan yang terkandung di dalam akhlak Islam, seperti pengawasan yang menyeluruh, karena akhlak Islam ini bersumber dari Tuhan ya, dari Allah ya, maka pengaruhnya lebih kuat dan akhlak cipta daripada akhlak-akhlak yang diciptakan oleh manusia. Nah, sehingga tidak ada yang boleh berani untuk melanggarnya kecuali orang-orang yang memang tidak mau berjalan di jalan yang benar gitu ya. Kemudian mereka itu akan menyesali perbuatannya. Untuk selanjutnya itu harus bertaubat dengan sungguh-sungguh dan bilang bahwa tidak akan melakukannya lagi, begitu. Yang selanjutnya yaitu etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani etikos, yaitu atau etos, yaitu karakter, kebiasaan, sifat, watak, seperti itu. Sedangkan secara istilah pengetahuan yang menetapkan ukuran tertentu, kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan dari perbuatan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kalau moral sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya, mores, yaitu artinya mengenai kesusilaan. Nah, secara istilah ini moral ya artinya adalah ajaran yang tentang yang mempelajari atau yang memberikan ilmu atau istilah mengenai ajaran tentang baik dan buruknya sebuah sikap atau sebuah perbuatan yang diterima secara umum. Kemudian untuk budi pekerti sendiri, ini berarti tabiat, akhlak, dan juga watak. Nah, akhlak, etika, moral, dan budi pekerti ini memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Ya, misalkan ada orang yang berbuat buruk nih, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak, karena memang akhlak itu harus dibiasakan, tidak bisa dalam satu kali waktu gitu ya, itu langsung disebut. Ketika seseorang melakukan kesalahan ya itu langsung disebut kamu tidak berakhlak, tidak bisa disebut seperti itu gitu kan. Sebab akhlak itu memang sebuah perilaku yang memang harus dibiasakan agar menjadi kegiatan atau kebiasaan yang baik dilakukan secara terus menerus setiap hari. Orang itu sudah berperilaku baik mungkin, tapi di salah satu waktu dia tidak sengaja untuk melakukan kesalahan, ya berperilaku buruk. Jadi itu tidak bisa langsung dicap sebagai kamu akhlaknya buruk, kamu tidak berakhlak, tidak boleh dikatakan seperti itu langsung. Karena ya memang semua itu tergantung oleh individu sendiri ya, tergantung individu orang-orangnya dia, bagaimana dia dalam dirinya gitu kan. Kemudian jika watak, karakter, kebiasaan, dan tabiat itu mengarah dan diarahkan kepada hal yang baik, maka ia akan menjadi akhlak terpuji. Nah, jika kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan kita itu diarahkan kepada hal yang jelek, maka itu akan menjadi akhlak tercela. Nah, karena itu pembinaan akhlak itu sama dengan pembinaan perilaku, sehingga memang pembinaan atau pembiasaan seperti ini tuh harus dibiasakan gitu ya. Oke, itu sudah terakhir yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Kalau ada silakan Ibu tampung pertanyaannya. Silakan acungkan tangan. Ya, Abdul, silakan. Begitu pertanyaannya, ya. Iya, benar. Kan memang akhlak itu merupakan sebuah kebiasaan ya, jadi tidak bisa langsung orang melakukan satu kesalahan dikatakan sebagai orang yang tanpa akhlak, itu tidak bisa. Kalau misalkan kamu memang menemui teman yang seperti itu, ya ajak aja, ayo melakukan hal yang baik, ayo berubah seperti itu, agar perlahan dia itu menjadi seseorang yang memiliki akhlak terpuji. Nah, begitu.
Gitu ya kurang lebihnya jawaban dari Abdul mengenai pertanyaan kalau ada teman kita yang berakhlak jelek. Tapi sebenarnya dia itu tidak berakhlak jelek, cuman kurang kurang pembiasaan aja, kurang pembiasaan dari akhlak-akhlak terpuji. Nanti kalau dia terbiasa sama akhlak terpuji juga insya Allah akan berubah menjadi seseorang yang memiliki akhlak terpuji gitu ya. Dari pembahasan Ibu hari ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana cara kita mempraktekkan ya. Mungkin kita akan mencontohkan sebuah kegiatan yang akan mendeskripsikan atau itu kegiatan itu tuh menggambarkan bahwa kita memiliki akhlak terpuji. Kita akan membahas mengenai itu untuk di minggu depan ya, karena minggu ini sudah selesai pertemuan kita, jamnya sudah selesai, dan Ibu akan mengirimkan tugasnya, akan mengirimkan soalnya di Google Classroom nanti sore. Jadi ditunggu nanti sore dibuka Google Classroom-nya, pasti ada pemberitahuan kan, kemudian dikerjakan sebaik-baiknya dan dikumpulkan dengan tenggat waktu jam 12 malam. Jadi masih ada, karena Ibu ngirimnya jam 4 sore ya, jam 4 sore Ibu ngirim, jadi masih ada waktu beberapa jam, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, masih ada 8 jam waktu untuk mengerjakan soalnya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa.